Baik, selamat pagi teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang topologi logik. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, tekan tombol notifikasi dan kasih jempol. Thank you teman-teman. Baik, pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang topologi fisik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang topologi logik. Apakah itu topologi logik? Masih ada yang ingat? Baik. Topologi logik adalah gambaran hubungan secara logika yang terjadi pada setiap komputer dalam jaringan tersebut. Nah, topologi logik ini ada 5 macam. Yang pertama adalah Ethernet, yang kedua token ring, yang ketiga local talk, yang keempat Fiber Distributed Data Interface atau yang dikenal dengan FDDI, dan yang terakhir adalah Asynchronous Transfer Mode atau yang dikenal dengan ATM. Nah, perlu diingat teman-teman, ATM di sini bukan untuk ATM mengambil uang. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan satu persatu dari 5 macam topologi logik ini. Kita mulai dari Ethernet. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA CD atau Carrier Sense Multiple Access Collision, di mana sistem ini dapat melihat setiap komputer ke dalam kabel dari jaringan sebelum mengirimkan data ke dalamnya. Nah, kira-kira seperti ini cara kerjanya. Dapat kita lihat di sini setiap komputer dapat dilihat dari kabel-kabel jaringannya. Nah, Ethernet memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya, perlu kita ketahui Ethernet dapat digunakan pada topologi bus, topologi star, dan topologi tree. Oke, sekarang kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari Ethernet. Yang pertama, kelebihannya adalah kecepatan pengiriman data mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps. Sistem kerjanya cukup sederhana. Dan kelebihan ketiga adalah mudah dalam penggunaannya. Untuk kekurangannya, saya menyediakan 2 di sini. Jika teman-teman tahu yang lain, boleh ketik di kolom komentar. Kekurangan pertama adalah sering terjadi tabrakan data pada saat menggunakannya. Kekurangan yang kedua, jika jumlah pemakaiannya banyak, maka kecepatannya pun melambat. Nah, begitu tentang Ethernet. Sekarang kita lanjutkan macam yang kedua dari topologi logik, yaitu token ring. Nah, token ring sudah pernah kita lihat pada topologi ring di pertemuan sebelumnya. Token ring dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Sinyal token pada token ring bergerak berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju komputer lainnya. Nah, dapat kita lihat seperti contoh gambar ini. Token bergerak dari satu komputer ke komputer lainnya, seterusnya sampai membentuk lingkaran, kembali ke komputer asal. Oke. Nah, token ring ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja itu? Kelebihannya yang pertama adalah menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan data. Kecepatan pengiriman datanya dapat mencapai 16 Mbps. Nah, token ring juga memiliki kekurangan. Yang pertama, jika terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu dan biayanya relatif mahal. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke macam yang ketiga dari topologi logik, yaitu local talk. Nah, local talk dikembangkan pertama sekali oleh Apple Inc. untuk komputer Macintosh. Macintosh komputer itu seperti ini, yang pertama kali diciptakan. Nah, metode yang digunakan oleh local talk ini adalah CSMA-CA. Kalau tadi pada Ethernet adalah CSMA-CD,
di local talk adalah CSMA-CA, yaitu Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Nah, seperti ini kira-kira cara kerjanya. Nah, local talk sendiri juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja itu? Kelebihannya adalah kecepatannya mencapai 230 kbps. Kemudian menggunakan kabel TP khusus. Nah, kekurangannya ada dua. Dia sangat lambat dalam mengakses data dan sering terjadi tabrakan data. Baik teman-teman, itulah macam topologi logik yang ketiga. Sekarang kita masuk ke topologi logik yang keempat, yaitu FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Nah, FDDI adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak yang jauh. Masih ingatkah kalian pada semester 1 kita pernah belajar WAN? Ya, WAN adalah Wide Area Network. Maka FDDI ini sangat didukung dalam digunakan pada jaringan WAN. Metode yang digunakan FDDI ini adalah metode token ring. Nah, seperti ini kira-kira cara pengerjaannya. Nah, kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dari FDDI ini. Kelebihannya, kecepatannya sekitar 100 Mbps, kemudian dapat menghubungkan 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. Bisa kita lihat di sini ya, jaraknya begitu jauh. Nah, kekurangannya apa? Pasti biayanya sangat mahal, kemudian sangat boros dalam penggunaan kabel data. Nah, sekarang kita masuk ke macam topologi logik yang terakhir, yaitu ATM, Asynchronous Transfer Mode. Nah, baik teman-teman, teknologi ATM umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat pada jaringan LAN. Ya, apa itu jaringan LAN? Local Area Network. Nah, ATM mendukung variasi media seperti video, audio, dan gambar. ATM ini bekerja dengan menggunakan topologi start. Nah, bisa kita lihat di sini cara kerjanya ya. Nah, untuk ATM dia menggunakan kabel fiber optik maupun kabel twisted pair. Nah, apa saja kelebihan dan kelemahan dari ATM ini? Yang pertama adalah kecepatannya dapat sampai 155 Mbps atau lebih. Dapat didukung variasi dari berbagai media. Kemudian dapat digunakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Biasanya ISP menggunakan ATM ini untuk meningkatkan kecepatan akses internet untuk klien-klien mereka. Nah, apa kekurangan dari ATM ini? Kekurangannya adalah boros dalam penggunaan kabel dan biayanya relatif lebih mahal. Nah, teman-teman, demikian tentang materi kita topologi logik. Jika ada kelebihan dan kekurangan selain dari yang sudah saya sampaikan, mari kita sama-sama share. Silakan klik di kolom komentar dan terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Bye.